Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini di dalam surat At-Talaq yang sering disebutkan oleh Ustadz ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia solusi. Akan berikan dia jalan keluar. Ustaz, kenapa Allah menyinggung jalan keluar ini dengan ketakwaan? Ketika menyebutkan ketakwaan, kemudian menyinggung masalah jalan keluar. Karena biasanya orang yang bertakwa akan menemui banyak rintangan. Akan menemui banyak ujian. Tapi jangan khawatir. Allah akan memberikan apa? Solusi dari ujian itu. Kita butuh bersabar di sini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada dia solusi dalam kehidupannya. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Apa arti takwa? Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Menjalankan perintah ini ibadah tidak? Amal kebaikan tidak? Amal kebaikan. Meninggalkan larangan Allah juga amal kebaikan. Amal ketaatan. Takwa itu amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dalam menjalankan perintahnya, ketaatan dalam meninggalkan larangan-larangannya. Dengan amal ibadah itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rizki kita. Dan dalil dalam masalah ini ya secara khusus dalam ibadah-ibadah tertentu banyak. Seperti misalnya dalam masalah sholat. Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat dan sabarlah dalam perintah itu. Karena biasanya kalau kita ya memerintahkan keluarga kita untuk sholat membutuhkan apa? Kesabaran. Makanya diperintahkan untuk sabar juga. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Nahnu narzuquk. Akan tetapi kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Apa hubungannya sholat dengan rizki di sini? Karena sholat bisa memudahkan rizki seseorang. Makanya kalau kita sedang kesusahan dalam masalah harta, ya, dalam masalah rizki, jangan malah melupakan sholat. Ya, ini banyak terjadi ya. Apalagi para driver-driver online. Seringkali ketika sholat ya banyak gangguan. Orderan banyak datang ketika waktu-waktu sholat. Ya, jangan tergoda dengan itu. Datanglah ke masjid. Sholat itu bisa mendatangkan rizki. Apa yang kita tinggalkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tetap jalankan sholat. Karena sholat itu termasuk di antara jalan pembuka rizki. Contohnya lagi misalnya haji dan umrah. Haji dan umrah bisa mendatangkan rizki. Tabi'u bainal haji wal umrah. Fa'innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Perbanyaklah haji dan umrah. Karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran. Dan menghilangkan dosa. Ya. Ini ibadah bisa mendatangkan rizki. Contohnya lagi misalnya bersedekah bisa mendatangkan rizki. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan dari harta kalian, maka ya
Semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah sebaik-baik pemberi rizki. Silaturrahim bukankah bisa mendatangkan rizki? Man sarrahu an yumsata lahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali kekerabatan. Ya, sambunglah tali kekerabatan. Kalau ada hubungan kekerabatan ya misalnya tidak baik ya, maka jalin hubungan itu. Ya, perbaiki hubungan itu. Kalau misalnya hubungannya sudah baik, perkuat hubungan kekerabatan itu. Ya, ini amal ibadah dan bisa mendatangkan rezeki. Intinya ya, semua amal ibadah itu bisa memudahkan rezeki seseorang. Ya, apalagi istighfar. Ya, kita tadi sudah membahas masalah istighfar. Istighfar itu juga bisa mendatangkan rezeki. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Maka aku katakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian adalah zat yang maha pengampun. Apabila hal ini kalian lakukan, maka Allah akan menurunkan hujan yang deras kepada kalian, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta yang melimpah dan anak keturunan yang banyak. Dikatakan di sini amwal, benar-benar harta yang melimpah. Makanya bagi siapapun ya yang merasa banyak dosanya, keadaan rezekinya atau hartanya menjadi sulit ya, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengurangi beban jiwa kita, agar Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan jalan rezeki kita.